pendapatan saja dan biaya-biaya mana saja yang dapat sebagai pengurang, ya. Nah, ini dia, ya. Di pasal 1 nih, objek PPh, ya. Di sini pasal 1 tadi pasal 4 ayat 1 ini tentang objek pajak gitu ya. Objek pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa penghasilan itu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, ya. Jadi kalau yayasan terima penghasilan, kita lihat penghasilan tersebut objek pajak bukan, gitu ya. Kalau misalnya yayasan tersebut terima hibahan mobil, gitu ya. Terima hibahan mobil, lalu mobil tersebut dijual, gitu ya. Dijual, lalu ada untungnya, gitu ya. Ada keuntungan. Maka keuntungan tersebut jadi objek pajak, Bapak Ibu. Jadi objek pajak. Atau yayasan, misalnya yayasan tersebut punya, yayasan tersebut beli rumah, gitu ya, atau beli kantor, beli gedung, gitu ya. Lalu pasti yang namanya, atau sewa gedung, gitu ya. Yang namanya sewa pasti ada bayar pajak sewa. Nah, sewa tersebut jadi sebagai kena pajak juga, ya. Misalnya yayasan tersebut tadi punya gedung, gitu ya, yayasan nih. Yayasan, ternyata yayasan tersebut punya Ya, gedung, gitu ya, ambil punya ilmunya gedung. aja. Karena gedungnya besar, gitu Oh, ya, jadi gedung tersebut disewain nih sama si yayasan, gitu ya. Sewa, misalnya dari gedung tersebut ada berapa ruangan, ternyata ada satu ruangan kosong, gitu ya. Nah, ruangan tersebut disewakan, gitu ya. Nah, otomatis yayasan punya pendapatan sewa dari gedung tersebut. Yayasan kalau sewa itu kan masuk pasal 4 ayat 2 ayat 3, gitu ya. Maaf, maaf. Pasal 4 ayat 2 final, gitu ya. Pajak sewa itu sifatnya final. Nah, otomatis penghasilan dari sewa tersebut dikenain pajak, gitu ya. Kenain pasal 4 ayat 2, gitu ya. Nah, ini dia. Lalu misalnya yayasan tersebut karena mungkin terima dana atau sumbangan banyak, gitu ya. Karena daripada di tabungan, gitu, misal pemilik yayasannya atau pengurus yayasannya bilang, wah, ini kalau di tabungan bunganya kecil nih, gitu ya. Kita depositoin aja deh apa dana yang ada di rekening, gitu ya. Misalnya didepositoin 3 bulan sekali pencairan, gitu ya. Lalu dari deposito tersebut pasti ada yang namanya pendapatan bunga, gitu ya, dari bunga deposito. Nah, bunga deposito itu kena PPh pasal 4 juga ayat 2. Jadi dari pendapatan eh, deposito tersebut kena pajak juga, gitu ya. Kena pajak, gitu ya. Nah, ini dia nih. Pasal 4 ayat 2, ya, PPh final, ya, atau penghasilan final, gitu ya. Karena kan tadi di atas saya sebutkan bahwa penghasilan itu ada 3 menurut pajak, gitu ya. Ada penghasilan yang merupakan objek pajak, ada yang penghasilan final, gitu ya. Nah, dan satu lagi yang bukan objek pajak, ya. Nah, barulah yang penghasilan bukan objek pajak ini yang yayasan tidak dipungut pajak, gitu ya. Terima bantuan atau sumbangan, gitu ya. Kalau zakat, infak, sedekah itu sama badan amil zakat, ya, itu biasa di Muslim, ya, Bapak Ibu, ya. Kalau kita, kalau di kalau di undang perpajakan nggak tersirat tuh Bu, kalau untuk untuk
agama selain Muslim gitu ya. Mereka nyebutnya biasanya sumbangan keagamaan aja gitu ya di sini. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama gitu ya. Yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan dan berdasarkan peraturan pemerintah gitu ya. Jadi ini dikecualikan yang pertama bantuan dan sumbangan kalau si yayasan tersebut terima bantuan atau sumbangan, lalu ada lagi harta hibahan ya tadi di atas sudah ya. Nih. Nah, ini di bawah sini bisa bisa dilihat nanti bisa dibaca. Saya nggak panjangin untuk apa untuk penggantian imbalan semua pekerjaan, dividen, penghasilan lainnya gitu ya. Ini udah nggak saya lihat lagi karena fokus kita kan untuk penerimaan yayasan itu dari bantuan dan harta hibahan gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Tadi kita sudah bicara tentang penghasilan yang namanya tadi laporan keuangan itu kan kalau di laporan rugi kan ada pendapatan ya, ada pendapatan, ada beban gitu ya, ada biaya. Kalau tadi kita sudah bicara tuh eh, pendapatan apa saja yang kena pajak, mana yang nggak kena pajak. Sekarang ada lagi nih biaya yang diperkenankan ya, sama biaya yang tidak diperkenankan. Dalam hal ini maksudnya biaya yang boleh sebagai pengurang pendapatan dan biaya yang bukan sebagai eh, pengurang pendapatan gitu ya. Contohnya misalnya yayasan gitu ya. Yayasan tersebut mengeluarkan biaya untuk sumbangan gitu ya. Jadi disalurkan nih untuk menanggulangi bencana nasional. Lalu sumbangan dalam rangka penelitian pengembangan, lalu pembangunan infrastruktur sosial, ya, lalu fasilitas pendidik, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga gitu ya, yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah gitu ya. Lalu ada lagi yang namanya kompensasi kerugian ini kalau di perusahaan ya Bapak Ibu ya. Lalu pembagian laba, nah ini yang diperbolehkan sebagai pengurang ini. Misalnya yayasan itu terima sumbangan gitu ya, atau mengeluarkan biaya sumbangan untuk bencana nasional. Jadi ini boleh, misalnya yayasan tadi dapat punya pendapatan 5.000 gitu ya, sebagai contoh gitu 5.000 dapat terima nih si yayasan nih ada penghasilan gitu ya 5.000. Lalu ada yayasan tersebut mengeluarkan biaya sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional 2.000 gitu ya. Nah, kalau secara di perusahaan gitu ya, kalau di PT, di CV gitu ya, atau secara akuntansi deh gitu ya, ini boleh sebagai pengurang gitu ya. Jadi pendapatannya si yayasan tersebut jadi 4.800 gitu ya. Tapi kalau dia yayasan ini bukan sebagai pengurang gitu ya. Bisa oh maaf maaf Bapak Ibu. Jadi ini diperkenankan gitu ya. Boleh sebagai pengurang gitu ya. Boleh sebagai pengurang. Jadi penghasilan si yayasan tersebut jadinya 4.800 gitu ya. Tapi kalau di komersil gitu ya, kalau di badan yang non badan-badan yang profit kayak PT gitu ya. Nah, ini bisa gitu. Ini nggak boleh sebagai pengurang gitu ya, harus dikoreksi. Tapi kalau di yayasan ini boleh gitu ya. Nah, ini nanti bisa dilihat gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya nggak bacain lagi, nanti bisa dibaca nanti dari bahan yang saya berikan apa-apa saja yang apa yang tidak dikurangkan ya atau yang nggak boleh dikurangkan. Nah, tarifnya berapa? Tarif pajak badannya untuk yayasan ya, yaitu 22%. Dari mana Pak? Tadi ya. Tadi kalau misalnya yayasan sebagai contoh nih ya, sebagai saya contohkan, yayasan punya 3 penghasilan gitu ya, 3 penghasilan. Tadi kan
ada penghasilan objek pajak, ya, objek pajak. Lalu ada penghasilan final, ada yang ketiga itu penghasilan non objek pajak gitu ya. Yang pertama, yayasan misalnya melakukan jual beli gitu ya. Misalnya nih dia ada dana lebih gitu ya. Lalu yayasan tersebut misalnya beli barang gitu ya, beli barang yang objek pajak gitu ya. Lalu dia melakukan transaksi penjualan atau kita bilang aja gitu ya, bolehlah di barang ya. Atau dia punya aset deh gitu ya. Yayasan tersebut punya mobil. Mobil tersebut dijual, ya, mobil dijual. Dari jual mobil ini yayasan terima untung 5.000 gitu ya. Lalu yayasan sewa gitu ya, sewain gedungnya gitu ya. Jadi yayasan terima biaya pendapatan sewa gitu ya. Pendapatan sewa itu 3.000 atau 8.000 deh gitu ya, 8.000 gitu ya. Lalu yayasan terima sumbangan. Sumbangan, yayasan terima sumbangan gitu ya. 20.000 gitu ya, 20.000. Nah, berapa pendapatannya yayasan Bapak Ibu? Kalau lihat dari sini 33 ya, 33.000 ya Bapak Ibu ya. Ini pendapatan yayasan 33.000. Apakah semuanya dikenain pajak? Apakah semuanya yang dari tiga pendapatan ini dikenain pajak? Enggak, Bapak Ibu, ya. Yang dikenain pajak itu yang berupa objek pajak sama yang final saja. Tapi kalau yang ini, yang sumbangan ini dia nggak kena, gitu ya. Jadi di pajak di yayasan tersebut yang dikenakan pajak itu dari penghasilan yang 13.000, gitu. Nah, di sini cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kalau dia objek pajak maka dia kena, gitu ya. Nah, lalu sumbangan keagamaan seperti apa gitu ya? Selanjutnya saya akan bicara tentang sumbangan keagamaan dan pajak gitu ya. Tadi di sini kita sudah belajar tentang kewajiban perpajakan dari yayasan tersebut apa saja. Dikatakan bahwa yayasan tersebut nggak ada gitu ya, nggak ada perlakuan khusus. Berarti perpajakannya tersebut sama dengan PT, CV gitu ya. Hanya dari segi penghasilannya saja. Karena pajak itu pasti fokusnya penghasilannya itu dari sumbangan gitu ya. Sumbangan, hibahan gitu ya. Sumbangan, hibahan gitu ya. Nah, sekarang menyambung dari yang ini gitu ya. Sekarang kita bicara tentang sumbangan dan hibahan gitu ya. Bapak Ibu ya, sumbangan dan hibahan. Karena ini penghasilan dari si yayasan. Nah, ini dia sumbangan dan sumbangan keagamaan dan pajak. Pertama ini pengantarnya, pengantarnya ini saya nggak ini ya, ini sebenarnya kalau dari tadi seperti tadi saya bilang kalau di perpajakan sendiri itu dari DJP dia banyak nyebutnya tuh dari sisi Muslim gitu ya, karena dibilangnya zakat, infak, sodakoh gitu ya. Makanya si DJP pun bikin PPT-nya ini gitu ya, bikin presentasi ini dari dari Muslim gitu ya. Tapi secara intinya itu sama gitu ya. Kalau di Muslim dia nyebutnya kan zakat. Kalau di kita mungkin nyebutnya sumbangan keagamaan itu kalau di kita nyebutnya perpuluhan gitu ya, atau persembahan kasih gitu ya.
Ini saya lewatkan. Ini sebagai pemberitahuan aja, sebagai informasi bahwa nanti kita kan nanti NPWP itu ada format baru gitu ya, disesuaikan dengan NIK gitu ya. NPWP dan NIK itu jadi satu gitu ya dengan format 16 digit. Nah, ini penerima negara. Nah, ini dia tadi ya. Ini saya ulang kembali ya, bahwa pengaturan tentang sumbangan keagamaan, ya, sumbangan keagamaan, dikatakan yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan, sumbangan, zakat, infak, sodakoh yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang diterima oleh penerima zakat yang berhak gitu ya. Di sini sumbangan keagamaannya di sini nih ya, dia dikasih titik-titik yang ketentuan diatur berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak sehubungan dengan usaha pekerjaan kepemilikan dan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu untuk besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak ini tidak boleh dikurangkan dari harta hibahan, bantuan, sumbangan, warisan sebagaimana dimaksud di pasal, kecuali zakat yang diterima gitu ya. Jadi dikatakan kalau kita sebagai orang pribadi gitu ya, penghasilan kena pajak kita ini nggak boleh dikurangin gitu ya dari harta yang dihibahkan gitu ya, kecuali gitu ya kepada badan keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalau sumbangannya itu disalurkan ke lembaga keagamaan, dalam hal ini bisa berbentuk yayasan gitu ya, tapi yang disahkan oleh pemerintah itu boleh sebagai pengurang gitu ya. Seperti yang tadi saya ilustrasikan di awal gitu ya. Saya mau bayar pajak nih, tapi pajak saya besar sekali ya. Bagaimana caranya apa biar pajak saya ini kecil gitu ya. Tapi saya enggak, ibaratnya saya enggak mengambil keuntungan sendiri dengan pajak saya jadi kecil, tapi saya mau salurkan gitu ya pengurang pajak tersebut ke yayasan. Nah, itu diatur gitu ya di pasal 9 ayat 1 ini gitu ya, dan dikatakan berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, lalu adalah nih ada aspek pajak bagi si pembayar dan si penerima atau pemberi gitu ya. Pemberi dan penerima sumbangan keagamaan. Dalam hal ini ya diatur di PP 60 tahun 2010 ini tentang si pembayar gitu ya atau si pemberi. Sedangkan di PP 18 tahun 2009 itu buat si penerima sumbangan keagamaan gitu ya. Si penerima sumbangan keagamaan ini bisa jadi dia yayasan gitu ya. Ini yayasan. Ini orang pribadi gitu ya. Atau dia bisa badan gitu ya. PT lah gitu biar gampang gitu. Dia bisa PT. Ini yayasan. Lalu gitu ya, sumbangan keagamaan yang dapat dikurangkan itu apa aja gitu ya. Bagi si pembayar, kalau sumbangan keagamaan atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak pemeluk agama ya, Islam ya, atau di sini pemeluk agama deh saya sebutkannya ya, karena PPT ini ditujukannya untuk yang Muslim gitu ya. Sebenarnya sama aja gitu ya pengaturannya yang dimiliki lalu dan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau kita tambahkan di sini lembaga keagamaan ya. Nah, lalu bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan gitu ya. Jadi kalau kita terima kalau diatur di Per 6 tahun 2011 ini itu diatur walaupun kita memberikan sumbangan ke yayasan dan yayasan tersebut disahkan oleh pemerintah tapi kita tidak mempunyai bukti pembayarannya itu nggak boleh diakuin sebagai pengurang. Sebagai contoh gitu ya, saya kasih sumbangan gitu ya ke yayasan gitu ya,
yayasan yang disahkan oleh pemerintah gitu ya. Tapi saya bayar aja nih gitu ya, tanpa saya minta bukti pembayaran gitu ya. Nah, itu nggak boleh saya kurangkan dari pajak saya, nggak boleh saya kurangkan dari penghasilan bruto saya gitu ya. Kenapa? Karena saya nggak bisa membuktikan gitu ya. Karena nanti bukti pembayarannya ini harus diupload gitu ya, berbarengan dengan SPT yang saya laporkan gitu ya. Nah, kalau yang di tahun 2003 ini tapi udah dicabut ya, tentang besarnya gitu ya. Kalau dulu di PP yang lama ini itu diatur gitu ya, besarnya itu berapa gitu ya, 2,5%. Kalau sekarang itu tidak diatur besarnya gitu ya, tidak diatur besarannya, besaran sumbangannya. Nah, ini dari sisi si yayasan gitu ya, yang dikecualikan gitu ya, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha gitu ya, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan gitu ya. Ini penerimaan yang sumbangan keagamaan yang bukan sebagai objek pajak gitu ya. Kalau tadi usaha tadi tuh tidak ada hubungannya dengan usaha, misalnya siapa si yayasan tadi sewa nyewain ruangan gitu ya, atau dia dapat keuntungan dari penjualan aset gitu ya. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Itu harus dikenain pajak. Tapi kalau misalnya gitu ya, dapat terima gitu ya, terima sumbangan gitu ya. Nah, itu boleh gitu ya. Lalu pengaturan sumbangan keagamaan ya, di sini ada biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak dalam negeri, termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara gitu ya. Penghasilan yang merupakan objek pajak pengenaan pajak yang bersifat final gitu ya. Jadi ada biaya-biaya juga nih yang nggak boleh dikenain gitu ya. Yang nggak boleh, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tadi udah dijelaskan gitu ya. Nah, ini bukti keagamaan nih Bapak Ibu ya. Ini buktinya setidaknya ya memuat gitu ya. Kalau di aturan yang terbaru ini, bukti pembayaran ini ya kepada yayasan ini harus paling sedikit itu memuat ini nih, poin satu, ada nama wajib pajaknya, ada NPWP pembayar gitu ya, atau NIK kalau nanti pakai NIK ya kalau udah diganti. Lalu ada tanggal bayar, ada nama badan lembaga keagamaannya gitu ya, ada tanda tangannya gitu, ada validasi dari bank gitu ya. Nah, ini yang kita sebagai orang pribadi itu boleh sebagai pengurang penghasilan bruto gitu ya. Misalnya contohnya penghasilan saya misalnya 5 tahun itu 60 juta gitu ya. Penghasilan bruto saya. Saya nggak mau nih 60 juta ini dikenain pajak semua gitu ya. Jadi saya kasihlah ke yayasan yang dibentuk sama Ibu Lina gitu ya. Misalnya saya sumbangkan 5 juta gitu ya ke Ibu Lina. Nah, jadi kan saya pendapatan saya yang dikenakan pajak itu berapa? 55 juta saja gitu ya. Tapi saya ke Ibu Lina bilang, Bu Lina, saya minta buktinya ya, bukti pembayaran saya ya. Nah, ini Bu Lina buat buktinya harus memuat ini gitu ya. Memuat ini. Karena kalau nggak ada ini, saya nggak boleh. Saya tetap harus dikenakannya 60. Kenapa? Karena nggak memenuhi syarat gitu ya, buktinya ini. Gitu ya. Nah, sedangkan ya dalam hal pembebanannya ya, kalau dia kepala keluarga gitu ya, misalnya anak anak saya nih gitu ya, anak saya kasih sumbangan gitu ya ke yayasan yang disahkan oleh pemerintah dan umurnya itu mungkin masih 16 tahun lah gitu ya, belum dewasa atau umurnya 15 tahun. Nah,
otomatis perpajakannya ini ikut ke kepala keluarga, ikut ke saya. Begitu juga jika istri saya gitu ya. Istri saya penghasilannya dia ikut dengan saya gitu ya, digabungkan. Maka sumbangan yang dibayarkan oleh istri saya gitu ya, itu masuk ke kepala keluarga, ke laporan SPT-nya saya gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya gitu ya. Nanti bisa di apa? Bisa Bapak Ibu baca contoh-contohnya. Nah, nanti masuknya ke sini. Dari sisi si orang pribadi ya di SPT-nya saya nanti masuknya ke formulir yang ini gitu ya. Tapi kalau buat biayanya gitu ya. Nah, kalau nanti biayanya itu bisa dimasukkan ke sini juga gitu ya, ke biaya lainnya nih. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas PR-nya Bapak Ibu ya. Banyak yang bertanya nih gitu ya. Untuk saat ini gitu ya yang berjalan sekarang ini gitu ya. Nah, sebenarnya bentar saya kayaknya ada PPT-nya deh Bapak Ibu. Bentar saya buka dulu ya. Saya izin buka dulu. Saya kayaknya ada PPT-nya. Saya sempat kemarin isi juga. Coba gimana ya? Coba saya buka dulu. Sini enggak ya? Buka. Mana ya? Bentar ya Bapak Ibu. Boleh nggak Pak Tio izin? Iya? Boleh nggak izin bertanya? Takutnya kalau Ibu, kebanyak. Oh, boleh, boleh, Ibu boleh, Eri. boleh, boleh. Ya, Pak, silakan. Bu kalau Eri, masuk- Bu Eri. Bu Yudi suaranya nggak begitu jelas ya di saya. Apakah di Pak Tio jelas? Agak itu sih agak apa? Agak putus-putus ya Pak ya? Iya, betul. Agak Makanya saya pikir apa kebuka barusan. Maaf Bu Yudi, silakan Bu Yudi. ini kan saya ganti dulu ya. Ya, biasanya Bu Yudi jelas suaranya. Tadi saya pikir kebuka aja Bu, karena nggak jelas suaranya. Maaf. Oke, sekarang udah iya. jelas dong. Nah, Sudah, mantap, sudah. mantap. Tadi pakai extra speaker Bu Lina, biar keras di kamar. Oh, gitu. Boleh Aduh. Pak Tio ya, maaf ya. Kalau Iya, iya. kalau Bu Lina masih muda, nggak lupa. Kalau saya udah lupa baru diterangin. Saya dari tadi juga pengennya gitu deh, pas diterangin nanya gitu ya. Iya. Sama Bu Yudi. Silakan Bu Yudi. Oke, Pak Tio, saya mau nanya nih ya. Pertama, ini deh kan misalnya nih ya, misalnya Bu Lina nih hanya misal ya Pak Tio, kita mau buat yayasan diminta NPWP ya. Berarti NPWP-nya nanti NPWP baru atas nama yayasan atau atas nama salah satu orang? Yayasan, Oke. Ibu, yayasan. Berarti akan dikeluarkan NPWP baru ya? Betul. Oke, clear saya juga begitu. Terus nanti tolong disampaikan Pak PMK yang terkait yayasan tadi Bapak udah sampaikan. Iya. Kalau bisa ya, gitu. Terus yang kedua, nah misalnya gini Pak, yayasan modalnya misalnya 10 juta gitu Pak ya. Terus Bu Lina punya uang nyumbang 1 juta, Bu Eri punya uang 1 juta atau berapapun siapa yang punya. Tapi tidak dipakai usaha. Apakah dalam 1 tahun kita kena pajak? Oh, enggak Ibu. Enggak Ibu. ya? Clear. Enggak. Saya rasa juga enggak. Nah, waktu kalau kita pakai tapi misalnya untuk menyumbangkan beli makanan, beli misalnya kita ada kegiatan di lapas, di mana itu semuanya nol kan? Pajaknya nol ya? Nol, betul. Sepajaknya nol. Nah, waktu kita buka, terus kita akan buka usaha lah ya, buka PT gitu ya. PT ini uangnya kita ambil dari uang yayasan yang tadi misalnya ada 10 juta gitu ya. Terus ada usaha catering pakai 3 juta kita ambil nih Pak. Iya. Ya. Nah, dari 3 juta ini terus misalnya menghasilkan catering misalnya 4 juta. Ini kena pajak yang 3 juta ini ya? Kena Ibu. Oke, clear saya kalau gitu. Soalnya Bu Lina direktur keuangan Pak. Pertanyaan saya bukan buat Bu Lina. Bukan. Saya juga mau nanya itu Pak. Boleh ya langsung tanya jawab kayaknya Boleh. Pak ya? Kan gini Pak,
Kemarin kan untuk pendirian yayasan ini saya diminta salah satunya gitu loh. Mm-mm, Eh, mm-mm, Terus saya harus ngumpulin NPWP katanya. mm-mm, Nah, mm-mm, kebetulan saya kan nggak punya NPWP, Pak. Saya kan mm-mm, ikut suami NPWP saya. mm-mm. Suami saya udah ketakutan tuh. Kamu tuh ya selalu. Gimana tuh, Pak? Saya jadi ragu-ragu. Aduh, gimana ya gitu. Nah, itu gimana, Pak? Karena suami saya takutnya nanti karena Duplikat ya. iya, karena saya ikut yayasan nanti dia harus bayarin pajak saya lagi lebih lagi dan lain sebagainya. Dia takut gitu atau nanti dia dicurigai gitu nomor NPWP dia dicurigai sebagai apalah gitu nggak ngerti karena dulu pernah ada kasus gitu. Gimana tuh Pak? Nah, sebenarnya nggak masalah sih, Bu. Nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena kan itu jadi kan karena kalau istri itu ikut suami gitu ya. Ya. Istri itu NPP-nya bisa ikut suami gitu. Jadi kalau istri nggak punya NPP berarti pakai punya suami gitu ya. Hmm. Hanya mungkin nanti waktu pada saat penyetoran setoran pelaporan SPT suami bakal harus dilaporkan gitu ya tentang penyetoran modal ke si yayasan tadi gitu Ibu. Oh, Harus dilaporkan di SPT-nya. oh jadi misalnya kayak tadi nih, tadi misalnya Bu Yudi bilang, oh yuk kita mau bikin yayasan, terus saya harus Iya. setor. Nah jadi ketika saya setor 10 juta itu, berarti Mm, saya kan nggak punya penghasilan, berarti suami saya terjadi pengurangan pajak karena dia memberikan sumbangan betul. kepada yayasan, dianggapnya seperti itu ya Pak. Betul. Iya. Nah berarti kalau yayasan itu tadi Ibu Yudi bilang kan sudah punya NPWP sendiri. Mm, Berarti kegiatan di yayasan kalau ada penerimaan, pengurangan, pembelian segala macam itu mm. tidak berkaitan dengan NPWP suami saya dong ya, Pak? Nggak berkaitan kan udah pisah NPWP Ibu. Bukan. Oh Nggak gitu ya. berkaitan. Jadi saya hanya perlu melaporkan yang saya setorkan 10 juta selesai sampai di situ. Betul. Gitu. Betul. Betul. Oh, Kayak ini misalnya yayasan Ibu ya. Ini yayasan. ya. Yayasan. Lalu si pendiri yayasan itu ada Ibu A, Bapak B, terus Bapak C gitu ya. Terus Ibu E gitu ya. Ya. Nah, ini kan dia punya NPWP sendiri, Ibu. Hmm, Betul. ya. Nah, misalnya gini ya, gitu ya. Atau ini nomor NPWP-nya gitu misalnya ya. Nah, ini kan dia NPWP sendiri juga. Kan nggak ada hubungannya. Hmm, oh Nggak ada gitu. hubungannya. Nah, Hanya nanti di laporan SPT, berarti di lampiran aset atau daftar harta dari si diri yayasan ini, Ibu A, Bapak B, Bapak C, Ibu E, ini harus dicantumkan bahwa ada apa? Ada setoran ke yayasan, oh, setoran iya ke ya. yayasan. Bukan di biayanya Ibu ya, bukan di biayanya ya, tapi di daftar harta gitu ya. Oke, Oh, oh iya. Pak Tio boleh Nah, tanya, Pak Tio. Iya boleh Bapak. Untuk kasusnya kayak Bu Lina begitu, apakah lebih baiknya apa Bu Lina ini membuka NPWP baru itu, tidak mengikut suami terpisah, itu bagaimana Pak? Boleh dua-duanya sih Pak sebenarnya. Boleh dua-dua, boleh apa? Ngaruh ya sama aja ya Pak ya. sama Sama aja aja, ya. perlakuannya sama aja gitu ya. Sama Tapi aja. mungkin kalau eh ogah ribet gitu ya, sama ragu-ragu takut, masih takut gimana? Iya, Bu Lina buat aja gitu NPWP nanti terpisah sama suami. Cuma nanti Bu Lina begitu Nah, Bu Lina punya NPWP sendiri, Bu Lina harus lapor setiap tahun. Ada kewajiban. Dan Itu yang ingat, ribet. iya, Yang ini ribet makanya. Bu Kalau Lina usah harus buat lapor tiap tahun. Kenapa? NPWP ini nggak bisa dicabut, Bapak Ibu ya. NPWP ini nggak bisa Hmm, dicabut. Kalau buat orang pribadi, NPWP itu bisa dicabut pertama tadi, misalnya dia menikah, meninggal. ya, istri menikah dengan suami, lalu dia gabung NPWP-nya. Maka mm-mm, NPWP dia sebelum menikah itu hilang. mm-mm. Lalu yang kedua meninggal. Yang ketiga itu meninggalkan Indonesia, jadi WNA. Oh, Jadi, nah tadi yang paling susah kan nih dua nih yang meninggal gitu ya.
Jadi nggak bisa dicabut sampai kapanpun NPWP nggak bisa dicabut kecuali meninggal dunia gitu. Maniho. Jadi Nah. Pak Theo, jadi kalau kayak kasusnya Bu Lina bagusnya bagaimana Pak? Tetap ikut suami, tapi kan suaminya tidak mau direportkan Iya. atau yang buka. Min plusnya bagaimana itu Pak Theo? Terima kasih. Kalau emang suaminya nggak mau direpotkan, ya tadi Bu Lina buat aja. Kalau dari saya buat NPWP sendiri saja gitu, terpisah dengan suami. Hanya Bu Lina tiap tahun mesti lapor, Bu Lina. Tapi Walaupun Mungkin nihil. kalau laporan biarpun nihil kan bisa bersama-samaan dibantu dengan semua pengurus dari Betul, yayasan betul. bersamaan laporannya ya. Jadi gampang gitu ya. Ya, Jadi Bu sebenarnya Lina di nggak betul. Di pajak itu nggak harus bayar sih Pak. Sebenarnya pajak itu yang penting kita lapor. Karena kan kalau penghasilan kita di bawah PTKP gitu ya, di bawah PTKP, kita kan nggak wajib lapor. Kalau penghasilan Iya. kita setahun 60 juta sampai dengan 60 juta, No. ya 60 juta ini nol, nihil. Iya. Kayak saya Pak Gitu. izin Pak nanya, karena saya cuma waktu itu terakhir ditanya gajinya dari mana? Cuman dari pensiunan, saya nihil. 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 Kadang kesalahan dari setiap wajib pajak itu mereka punya NPWP dan merasa penghasilannya itu di bawah 60 juta, nggak kena pajak inilah, udah nggak usah lapor gitu. Iya, iya. Tapi Padahal kalau nihil emang nggak lapor kan Pak? Tetap lapor ya Pak? baiknya Kayaknya lapor Ibu. Tahu Saya sendiri ke orang kantor pajak pajak, selalu. pajak udah dibuat nihil. Nah, kalau gini Pak udah nihil, terus kita buat yayasan, terus saya lapor lagi ke kantor pajak bahwa saya Nah, buat. ini harus lapor Iya, Ibu. Salah satu syaratnya nanti takutnya di Kementerian Kehakiman ya, itu keprotek. 2 tahun terakhir harus lapor 2 tahun terakhir. Oke. Karena Tapi kan perlakuan yayasan itu kan sama dengan PT tadi. Ya. Perlakuan pajaknya. Jadi waktu kita mau buka yayasan, nanti bakal dicek kewajiban perpajakan Ibu A, Ibu B, Bapak B, Bapak C, Ibu E gitu ya. Ini bakal ditanya nih, pajaknya selama 2 tahun terakhir udah dilaporkan belum? 2 tahun terakhir. Kalau misalnya bukanya tahun ini 2023 berarti perpajakan tahun 2021 dan 2022 itu harus sudah dilaporkan. Jadi ketika mungkin gini ya Pak, maksudnya sekarang kan kita mau bikin yayasan nih, misalnya atas nama saya salah satunya. Terus saya kan diminta NPWP, berarti ketika saya menyerahkan NPWP nanti bila diperlukan oleh aparat gitu maksudnya ya, itu saya harus memberikan laporan bahwa saya sudah bayar pajak gitu, bukti gitu ya Pak. Bukti bahwa saya secara pribadi, maksudnya suami saya. Lapor. Iya, lapor. Iya, lapor. Ya, jadi saya memberikan bukti bahwa memang loh selama ini suami saya bayarin pajak gitu loh. Itu kan ya Pak. Tapi kan cuman sampai batas lapor. Artinya lapor itu apakah dia dananya sesuai dengan yang tadi. Nihil atau enggak, pokoknya saya lapor, ada laporan. Iya. Di pajak itu ada checklistnya Ibu. Nanti ke checklist nanti bakal ketulis invalid. Oh, kalau saya tidak, kalau suami saya tidak lapor. Kalau lapor dia tulisannya valid. Oh gitu. Berarti nggak masalah dong Pak. Kalau misalnya saya malah berpikir gini, kalau misalnya sekarang saya bikin NPWP baru, berarti kan saya melakukan pemisahan harta dong dengan suami saya. Karena kan selama ini harta saya kan ikut suami, nggak gitu Pak? Harta yang mungkin nanti di pelaporan tahun 2024 Ibu dipisahin, laporan pajak 2024. Bukannya jadi ribet ya Pak kalau saya buka NPWP baru ya Pak? Ya tadi gitu. Iya kan ya Pak ya? Ya mau diribetin tuh yang mana? Mau diribetin suami? Pak Tio, saya ngerti pertanyaan Bu Lina gini. Misalnya Bu Lina punya satu mobil Kijang ya Bu Lina. Nah, tadinya harta itu Kijang masuk di berdua suami istri. Sekarang kalau Bu Lina buat sendiri, mobil Kijang ini masuk di mana? Itu kan Bu Lina ya. Namanya
Misalnya mobil. atas nama saya misalnya. Oh, langsung dipisah ya nanti di SPT tahun 2024 Ibu langsung pisah. Oh. Kalau aku bilang nggak usah buat lagi Bu Lina, kalau aku ya. Iya, karena kan udahnya begitu. Pokoknya kan kita sekarang kebutuhan secara pribadi NPWP saya Persis. adalah ketika membentuk yayasan. Iya, Setelah iya. membentuk yayasan kan tidak digunakan lagi. Tetapi yang akan menjadi digunakan itu gini mungkin ya Pak. Berarti kan saya udah nggak ada urusan lagi dong. Yayasan tidak ada urusan dengan NPWP suami saya dong. Enggak. Gitu kan. Ya. Nah, tetapi akan menjadi ada urusan misalnya yayasan memberikan sesuatu kepada saya, misalnya memberikan dana 100 juta nih kepada saya misalnya. Itu kan berarti saya harus melaporkan kepada NPWP suami saya dong Iya, bahwa betul. saya dapat dana nih dari yayasan A Betul. sebesar 100 Betul. juta. Betul. Nah, kalau saya tidak melaporkan, berarti kan tidak ada sinkronisasi antara yayasan dengan NPWP suami saya. Ini yang menjadi masalah ya, Pak. Betul. Gitu. Tapi Betul. kalau misalnya Betul. saya melaporkan kepada NPWP suami saya bahwa, jadi suami saya melaporkan, oh ada pemasukan nih dari yayasan A untuk istri saya 100 juta. Kalau dilaporkan nggak jadi masalah kan ya Pak? Nggak Jadinya jadi ya. masalah. Iya, Enggak. nggak Oh, jadi jadi masalah. nggak usah bikin lagi Bu Yudi, repot. Kalau saya bilang nggak usah. Nggak usah. Iya bener Yang repot. penting harus dilaporkan Ibu. Harus dilaporkan. Iya, yang penting kan kita selama ini sih ada laporan pajak sih gitu. Ya, selama ini ada laporan pajak, tapi laporannya berdua, jadi saya ikut suami saya gitu. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Yang lagi nih Pak Tino. Iya. So, jadi prinsipnya nanti pada saat kita membuka yayasan, semua pengurus yang ada dalam akte pendirian, semua sudah harus ada laporan pajak ya, istilahnya sudah melapor ya. Betul, betul Bapak. Nah itunya kita perlu satu, mungkin di tim kita ini perlu satu konsultan pajak nih Bu Yudi. Jadi semuanya bisa terlaksana dengan baik, nggak satu-satu gitu. Ya Pak Tio gitu ya. Iya, Bapak. Saya mah taat pajak wets. Kira-kira berhubungan sama orang pajak jadi taat pajak. Ya. Ibu ini ada Mau pertanyaan tanya dulu nih Bu. lagi nih. Oh ya. Mau tanya, oke saya Mau iya tanya, ada Bu. yang nanya di chat. Nanti dulu deh ya yang itu dulu deh Kak. Prefer Indonesia siapa nih? Pak Tio, Pak Paul ini. Oh Pak Paul, Ya, Pak silakan Pak Paul. Paul. Tanya ya Bu ya, sorry. Pak Tio mau nanya ini, ada kita buka yayasan 20 tahun yang lalu. Kita berupa sosial ya. Jadi dulu ada kita pengurus, ada semuanya pendiri, ada pengawas, ada sempat juga kita lapor ke pajak yayasan ini karena kita untuk badan yayasan Kristen ya. Jadi kita ada orang kantor waktu itu kita jalankan sekitar 3 tahun. Tapi lama-lama uang itu yang bagi sponsor itu dia stop dia. Nah namanya perkumpulan ini sudah juga di stop untuk laporan ke pajak gitu. 3 tahun aja berjalan. Sedangkan ini masih jalan terus pakai nama ini saya. Tapi nggak lapor-lapor. Gimana itu Pak? Pak Tio? Sebenarnya Tapi ya dulu kan lengkap laporannya. Iya. Sekarang tinggal saya gitu. Karena nggak ada uangnya ya orang keluar semua. Tinggal saya teruskan. Gimana Pak Tio? Kembali saya ulang Pak Paul ya. Bahwa kewajiban perpajakan yayasan ya, kewajiban pajak yayasan itu sama dengan PT, sama dengan CV gitu ya. Jadi kalau nggak pernah lapor Pak Paul ya, emang sih pajak itu nggak kayak makan cabai gitu ya. Begitu kita langgar langsung kena, dia bakal nunggu Pak Paul. Dia bakal tunggu. Jadi dia bakal lihat nih gitu ya. Mungkin karena ini yayasan, jadi nggak terlalu dia sorot gitu ya Pak Paul ya. Tapi nanti suatu saat kita bakal terima surat cinta nih, bahwa kita nggak pernah lapor pajak. Karena kewajiban perpajakan yayasan itu sama dengan PT dan CV, karena dia badan ya, subjek pajak badan. Maka tahun itu kalau kita nggak lapor, kalau buat PT itu 1 tahun itu 1 juta.
Kalau buat badan, sanksinya. Kalau tidak lapor. Berarti kalau Pak Paul tadi 20 tahun lalu gitu ya, baru 20 tahun lalu. Mungkin kan bukanya berarti kan tahun 2004 ya Pak Paul ya. 2006 ya. Ya, 2006. 2006. Pak Paul baru lapor 3 tahun Kita aja. 3 tahun. Iya, berarti kan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023 itu nggak lapor ya Pak Paul ya. Iya. Nah, ini bisa dihitung. Ini Pak kena sanksi sanksi telat lapor ini bisa kena dari tahun 2009 sampai tahun 2023. Ya, tahun, Pak Tio. ya. Sorry, maaf, saya potong dulu Pak Tio. Jadi kantornya ini dulu bersama dengan teman saya di Jakarta Timur, ikut dipakai nama sekretariatnya itu di kantornya. Lah Bapak ini sekarang kan waktu itu dia tinggalkan aja gitu, pengen pindah ke Melbourne. Dia bilang, Pak Paul lanjutkan aja, sedangkan saya di situ kan hanya sebagai pengawas. Jadi mungkin dikurati oleh pajak ke kantor itu tidak ada lagi Pak. Hanya saya ini karena pakai nama itu, ya udah saya lanjutkan aja pelayanan gitu, pakai nama-nama perkumpulan itu. Tapi sudah tidak ada pendaftaran, mungkin karena kantornya bukan nggak ada lagi di Jakarta. Sedangkan saya sekarang di Bekasi. Karena yayasan itu jelas-jelas bubar, tinggal saya gitu, perkumpulan itu. Tapi saya tetap pakai nama perkumpulan itu secara umum aja kalau acara kegiatan gitu. Karena dia tetap jalan gitu. Kegiatan pelayanan orang buta gitu. Jadi kantornya itu sudah ditutup, nggak ada lagi. Gimana itu Pak Tio? Ya, Bapak pertama pajak itu masa kadaluarsanya itu 5 tahun. 5 tahun. Masa kadaluarsanya. Berarti 5 tahun itu berarti dari tahun 2023 dikurangin 5 tahun. Nah, kewajiban perpajakan jadi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 itu dianggapnya udah selesai pajaknya. Iya. Sudah pajaknya, ya. Nah, dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, nah sampai dengan 2023 ya, berarti 2000 ini. Nah, ini deh yang pajaknya hidup itu ini nih, Pak Paul, yang saya kasih hijau. Iya. Nah, kalau yang ini itu pajak udah anggap selesai. Dia udah nggak bisa periksa Pak Paul lagi. Betul. Nah, Pak Paul tinggal lapor aja dari tahun 2019 sampai tahun 2023 itu nihil. Nihil ya, betul. Nihilin aja, lapor tapi nihil, kosongin aja gitu. Atau kalau memang nggak mau dipakai, kan tadi kan kecuali dia bubar. Kalau badan itu kan kecuali dia bubar, kalau orang pribadi kan dia meninggal dunia. NPWP-nya itu mati. Tapi kalau buat yayasan, ya, yayasan atau badan, perkumpulan namanya ya, sama. Perkumpulan, kalau dia bubar gitu ya, baru dia selesai gitu ya. Selesai ini dicabut, NPWP-nya dicabut. Tapi kalau memang Pak Paul masih mau pakai PT-nya, yayasannya, itu mungkin sekarang ini Pak Paul belum pakai gitu ya. Saat ini mungkin belum pakai gitu ya. Belum aktif, belum. Ya, mungkin nanti suatu saat bakal dipakai. Nah, Pak Paul bikin aja non efektif. Iya. Dibikin NE aja. Bikin bersurat ke kantor pajak. Buat kepengurusan baru pakai nama itu. Oh enggak, kalau Pak Paul mau ganti pengurus baru enggak apa-apa. Mas yang lama juga enggak apa-apa, tapi Pak Paul buat jadi NE. Efektif. Kenapa? Karena dengan non efektif ini Pak Paul nggak ada kewajiban lapor pajak. Iya. Tapi ini hidup gitu ya, hidup tapi kalau telat lapor nggak kena sanksi gitu. Karena kan udah nggak ada kegiatan. Udah kegiatan, ya. Iya, jadi bikin aja NE. Sama halnya kayak PT. PT pun begitu. Kalau PT udah nggak ada laporan gitu ya, Pak. Hah? Kita tetap buat laporan gitu atau bagaimana?
nggak buat laporan. Kalau udah NE gini, Bapak nggak usah buat laporan. Iya, iya. Efeknya Bapak nggak kena denda 1 juta tadi. Nih, sanksi 1 juta Bapak nggak kena. Betul, betul. Baik. Tapi kalau nggak dibikin NE, Bapak tuh bakal kena terus nih. Bakal kena terus ini. 1 juta Tapi jalan ini terus. menurut saya ini kan sudah bubar kantornya, ada kena ya Pak ya? Sudah ini. Hah? Sudah kantornya udah ditutup, tidak lagi ini alamat itu. Udah bubar semua. NPWP-nya udah dicabut, Pak. NPWP-nya udah dicabut. Saya nggak tahu. Apakah udah dicabut? Kalau belum dicabut, itu masih jalan argonya. Argo dari pajak tuh jalan. NPWP-nya atas nama perkumpulan. Iya, sama. Kan tadi di sini dikatakan. Tadi subjek pajak itu kan bisa perkumpulan dari mana ya tadi ya? Iya. Untuk kita ngecek itu gimana Pak? Saya mau nanya gitu pajak, Pak. Ke kantor pajak. Nanya gitu ya? Iya, nanya. Biasanya sih karena udah nggak ketemu pengurusnya gitu ya. Biasanya dia langsung. Iya, tinggal saya. Semua bubar karena nggak ada duitnya katanya. Karena ini kayak yayasan, kita nggak ada gaji, nggak ada sponsor. Tapi kegiatan saya jalan terus karena ini kan kegiatan keagamaan. Iya, jadi kesimpulannya Bapak, kesimpulannya kasus Pak Paulus ini, Pak Paul ini kesimpulannya pajaknya Bapak itu yang berjalan itu dari 2009 sampai 2023 harus dilaporkan. Terus pajak Bapak itu masih hidup selama NPWP-nya itu belum dicabut. Kewajiban perpajakan itu jalan terus. Nah, caranya biar Bapak nggak kena sanksi, dan kalau memang sudah tidak berjalan lagi, buat aja non efektif. Bagaimana Pak? Buat non efektif kantor pajak Pak, kirim surat. Oh, ke kantor pajak, oke. Bilang aja di Bekasi Pak. aktif, gitu. Ini pajak dulu ini nama Jakarta. Apakah bisa di Bekasi dilapor atau harus Jakarta? Harus ke tempat terdaftar Pak, ke tempat ya, terdaftar. Jakarta ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Iya. Baik Pak, itu cukup jelas. Makasih Pak. Lanjut Bu Lina, makasih. Ya, jadi ya. Jadi Pak, ini kan karena udah 6:30 nih, kita mau kopdar, saya dari Bogor harus berangkat. Oh iya. Cuman ada beberapa hal Pak yang kalau Iya. tadi saya dapatkan gini, saya berharap sih nanti kita ada kelanjutannya ya Pak. Satu, yayasan tetap harus melaporkan pajak apakah mendapatkan dana atau tidak mendapatkan dana ya. Betul. Kedua, yayasan mendapat sumber dana itu dari 3, objek pajak, final, sama non-objek pajak. Iya. Gitu ya. Nah, ketika yayasan mendapatkan sumber dana pajak ini, kalau dari non-objek pajak atau terima sumbangan, misalnya sumbangan dari BCA gitu Pak, berarti itu tidak kena pajak ya sumbangan itu. Tidak kena pajak. Tidak pajak, tetapi misalnya kalau yayasan punya gedung nih, terus gedungnya disewain, berarti ketika orang itu bayar sewa gedung itu harus kena pajak gitu ya Pak. Itu yang final. Kalau objek pajak itu misalnya kalau kita melakukan jual beli atau kegiatan-kegiatan juga misalnya, yayasan karena punya gedung servis AC, berarti ketika kita membayar servis AC itu ada potongan pajak, ada membayar pajak juga ya Pak? Iya, dipotong pajak Ibu. Potong pajak gitu. Sama kalau misalnya yayasan punya karyawan, berarti karyawan itu juga harus kena pajak. Betul. Gitu ya Pak ya? Betul. Satu lagi Ibu, kalau mungkin tadi buka usaha catering gitu Ibu yayasannya. Iya. Nah, gitu dia. Ya Pak. Dan harus diingat bahwa setiap ada yang memberi harus ada bukti penerimaan. Kalau yang memberi ini pribadi juga boleh ya Pak? Boleh. Boleh. Jadi nggak, misal nih, suami saya mau ngasih 10 juta gitu ke yayasan, berarti kita harus bikinkan surat serah terima dana itu. Gitu ya Pak? Betul. Tapi itu berarti dana yang masuk itu tidak dikenakan pajak karena itu sumbangan, dan suami saya pun untuk pembayaran pajaknya dipotong 10 juta itu. Iya. Sampai situ ngerti Pak? Catatan lagi Bu, saya tambahkan Ibu ya. Boleh Pak.
Ya, saya tambahkan lagi. Nah, Iya, berujuk tadi yang tadi Bu Lina tadi bilang, yang suami Bu Lina kita kasih sumbangan gitu ya. Nah, iya. sumbangan itu sumbangan yang kemana dulu Ibu yayasannya? Yayasan yang terdaftar di Kementerian Keuangan yang disahkan sebagai lembaga keagamaan yang menerima bantuan atau tidak gitu ya. Karena selama ini yang boleh Oh, sebagai pengurang itu yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Nah, daftarnya mana saja? Nah, kita lihat di sini, Ibu. Nanti saya kasih. Ini ada lampirannya, Ibu. Di Itu Per 8 ini. daftarnya di Kumham, Pak. Ah, ini Ibu. Nih, yayasan atau lembaga keagamaan yang kalau kita nyumbang ke sana, gitu ya. Ini dari si pemberi nih, Ibu ya. Sisi iya, iya. pemberi ya, bukan penerima kan yayasan. Kalau kita Iya. orang pribadi mau ngasih sumbangan, tapi sumbangan itu bisa sebagai pengurang pajak atau pengurang penghasilan bruto. Nah, itu ke lembaga keagamaan yang mana atau yayasan mana gitu ya. Itu bukan sembarangan yayasan, Ibu. Kita harus punya izin dari Kementerian Keuangan. Karena, nah ini dia nih. Untuk agama Kristen itu ada 4, Ibu. Ini nanti saya berikan nih. Ada Lem Sakti, ada Yaski, ada Yayasan Kasih Persaudaraan. Selama ini ada 3. Oh. Nah, Pak, kalau gitu nanya nih, Pak. kelanjutan ya. Sama pasti. Makanya nih, Iya, Bu Yudi. Nah, yayasan yang kita bangun anggap misalnya namanya MGC ya Pak ya. hmm. Kita misalnya udah disahkan oleh Kumham. Berarti kalau kita mau dapat sumbangan lagi, kita harus lapor ke Menteri Keuangan. Kalau Ibu hanya itu, kalau dari sisi Ibu sih nggak perlu gitu ya. Yang diperlukan itu si pemberi ini, Bu. Maksudnya? Pemberi. Misalnya saya nih, saya mau kasih sumbangan ke yayasan yang Ibu Yudi sama Bu Lina bikin gitu ya. MGC ya, MGC. Saya mau nyumbang ke MGC gitu ya. Kalau buat Ibu mah itu nggak kena pajak sumbangan saya. Iya, makanya Tapi terus. dari sisi saya yang ngasih, saya ngasih nih. Saya nggak boleh sebagai pengurang pajak saya. Oh. Gitu. Paham Iya, Ibu iya. ya? Paham. Buat Tapi saya pribadi Bapak nih. yang 3 ini apa nih? Kok cuma ada 3? Nah, Padahal banyak banget yayasan Kristen. Saya baca di Google. Nah, ini yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Kenapa Makanya yang lain nggak daftar, Pak? Hah? Enggak. Kenapa? Yang lain nggak daftar, sumbangnya tetap dia bisa. Ibu kalau terima sumbangan, Ibu nggak kenapa. Kalau Ibu terima sumbangan dari orang, penerimaan dari orang, gitu ya, itu nggak kena pajak. Tapi buat saya yang ngasih nih, buat saya yang ngasih nih. Buat saya yang ngasih, saya nggak boleh itu sebagai pengurang saya. Misalnya, contoh, saya kasih sumbangan ke Ibu Lina, ke yayasan ya, ke yayasan MGC. CSR. Misalnya CSR lah Pak, ada suatu perusahaan mau kasih CSR. Perusahaan mau kasih CSR ke MGC gitu ya. Misalnya 10 juta gitu ya. Ya, CSR 10 juta. Lah. Ya. Nah, MGC terima 10 juta ini nggak kena pajak untuk si MGC, tidak kena pajak. Betul. Tidak ya. Iya. Tidak kena pajak. Lalu si CSR ini lapor ke Depku. CSR nih ya, CSR ini dia lapor lah bahwa dia udah sumbang ke MGC. Dia pikir 10 juta ini bisa ngurangin pendapatannya dia. Nggak bisa. Bisa pendapatan dia 20 juta nih. Dia pikir dengan dia ngasih ke MGC, dia pajak yang dibayarin cukup dari omset yang 10 juta gitu ya. Itu nggak boleh buat sisi CSR ini nih. Gitu. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia MGC ini nggak masuk ke lembaga ini. Maksudnya nggak masuk, nggak ada di daftar sini. Gitu. Tapi kalau MGC mau terima uang 10 juta ini ya nggak kena pajak. Iya dong. Iya. Kalau PMK ini, peraturan ini berlaku hanya buat si pemberi gitu, si CSR ini. Gitu. Karena dengan adanya ini otomatis si CSR ini bilang, wah daripada ngasih ke MGC gitu ya, nggak ada manfaat secara ekonomis ke si CSR, mending saya ngasih ke sini aja deh, ke Yaski aja, gitu. Seperti itu Ibu. Kalau buat MGC-nya sih ini nggak kena pajak gitu. Oke.
Baik Pak, makasih Pak. Ya. Pertanyaan lanjutannya, Pak. Pertanyaan Mm-mm. lanjutannya. Mm-mm. Bagaimana caranya kalau MGC sudah menjadi yayasan bisa Mm. terdaftar di Menteri Keuangan? Nah, ini Bu, terdaftar ini nggak Bu? Dapat ini nggak nih? Surat keputusan ini. Oh, berarti kita daftar dulu. Maksudnya, Jadi kan pertama Ibu ke Kemenhumkam, ya, dapatlah izin dari Kemenhumkam. Ada betul. langkah selanjutnya ke Oh, Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen Keagamaan, Oke, bisa ya. gitu. ya. Selanjutnya Ibu ke Kementerian Keuangan, minta disahkan, Oh, gitu. nah. Nah, kadang yayasan-yayasan itu hanya di Kemenhumkamnya saja, gitu ya. Oh, Saya tanya Pak, apa keuntungan yang masuk ke sini Pak? Kalau nggak untung ya kita nggak usah masuk. Nah, itu Bu, keuntungannya Bu. keuntungannya banyak Dari- orang dari- yang nyumbang, Bu. Banyak yang Orang nyumbang. nyumbang karena mereka berpikir gini, wah daripada ke yayasan ini nggak jadi pengurang gitu ya, bayar Ya, pajak iya. saya udah Dan, bayar dan, dan, dan sumbangan dari gitu Dimas, ya. Dimas Kristen bisa bantu ya Pak ya? Betul, betul. Lebih ini sih lebih ke arah ini sih Bu. Orang tuh lebih pengen gitu nyumbang ke sini. Kenapa? Karena Kalau ada gitu keuntungan di pertanyaan pajak. selanjutnya saya gini, Pak Tio tolong bantu saya untuk masuk ke Departemen Keuangan. Simple. Nanti saya itu Bu, saya cari tahu caranya seperti apa gitu ya. Iya, Ini di bawah apa Pak? Di Menteri Keuangan di bawah Direktorat Jenderal apa? DJP Bu, DJP Direktorat Jenderal Pajak. pajak. Nah. Oh iya, oke lah. Mm-mm. Siap. oh, Ya Bisa kan kok. di sini ada tulisannya nih Bu nih, ada lampirannya nih. Nah nih, Bisa. nih. Yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena orang bakal mikirnya gini Bu, daripada ngasih ke MGC, saya udah bayar sumbangan, bayar pajak gede, gitu ya. Mending saya ngasih ke yayasan Yaski. oh, Mending saya ngasih ke Yaski. Bayar pajak saya di satu sisi secara ibaratnya gini, saya dapat amal iya gitu ya. Terus bayar pajak saya jadi kecil gitu. Lebih ke arah itunya sih Ibu. Sip. iya. Padahal yayasan di Indonesia itu banyak sekali ya Pak ya. Tapi Banyak. dari Ada yang masuk sini? ya hanya 3 ini luar biasa. Berarti mereka yang memberi itu nggak mikir bahwa ada terjadi pengukaran. Kalau gitu kita harus satu langkah lebih maju ya Bu Yudi kalau sampai terrealisasi sampai ke sini ya Bu Yudi. Ya, bisa diatur. Ya, siap. Wait, itulah enaknya dengan Bu Ada Yudi. Pak Tio. Iya, nanti kita minta Pak Tio, ada Pak David juga untuk bantu ya, supaya kita lebih mengerti karena baru kebuka nih Pak yayasan hal seperti ini, gitu. Jadi juga tentang pajak-pajaknya, gitu. Ya, terima kasih. Kita kuliah 2 SKS nih, Kayaknya udah selesai aku udah selesai. Cuma tinggal prakteknya nih Pak, yang kita mesti dikawal ya Bu Yudi ya, Iya, karena kan betul. kita tidak punya orang pajak nih. Bu Yudi orang hukum. Yang ngerti-ngerti pajak lah, Kita tapi perlu nggak. konsultan pajak ini Bu Lina. Ya, Iya, Bu Yudi. masih ada orang pajak. Iya, jadi kita harus ada konsultan supaya semua sinergi bisa urus bersama gitu Pak Tio ya. Jadi semua baik. Iya, mungkin Pak Tio next time lagi kita perlu nih Bu Lina ya. Oh, boleh Ibu. Terima iya. kasih Pak Nanti Tio. kita akan banyak tanya nih sama Pak Tio. Soalnya kan Boleh, Ibu. Pak Tio pasti kalau berkutat di pajak ini kan ngerti banget gitu. Kalau kita kan memang nggak ngerti, baru tahu gitu, baru tahu. Oh ternyata kalau ngasih ke yayasan, yayasannya dapat potongan, tapi yang mengasih nggak dapat. Nggak dapat Iya. keuntungan. Nah, dengan ini kan kita jadi tahu, oh ternyata kalau supaya yang memberi dapat keuntungan juga, kita harus melaporkan kalau kita punya yayasan ke Menteri Keuangan gitu ya Pak ya. Betul. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah ada hadir di sini sudah semakin terbuka wawasannya. Saya lihat cukup banyak. Mungkin teman-teman dari Pak David kali ya, yang ada hadir. Saya lihat banyak orang baru nih namanya. Ada Rika Eko Saputro, terus tadi ada Simon, ada siapa lagi tadi? Ada cukup banyak gitu. Jadi dengan ini sudah selesai. Ya Pak Tio minta maaf ya, tapi nanti kita akan minta tolong Pak Tio lagi Boleh. untuk sesi berikutnya, supaya kita lebih mengerti, supaya kita lebih
ketika kita punya satu kerinduan untuk melayani dengan lebih baik lagi, maka kita mendapatkan fasilitas dari Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan berikan, seperti Pak Tio ini. Jadi kan membukakan kepada kita wawasan yang lebih luas. Karena tadi ya kami hanya MGC biasa aja, Pak. Cuman dalam pelayanan ternyata kalau kami punya legalitas, itu pelayanan kami menjadi lebih baik. Itu yang Tuhan bukakan. Nah, ketika kami mau membuka sebuah yayasan, terus ada lagi yang nyampein, kok kayaknya mesti mikirin pajaknya dulu nih, gitu. Dari pajaknya juga, dari SDM-nya juga, itu banyak hal. Dan Tuhan kasih. Terima kasih Pak Tio. Bapak Ibu, apakah ada yang masih mau bertanya atau mau menambahkan? Kalau ada yang mau bertanya, kalau memang banyak, bisa ditampung sama Bu Lina nanti tanya ke saya gitu. Oh, Pak Simon katanya Pak Tio, tolong share nomor WA-nya Pak Tio. Di materi ada Ibu nanti. Nanti Oh, materi saya kirimin. tapi saya nggak punya nomornya Pak Tio, Pak Simon ini masalahnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mencatat nomor saya. Ketik di kolom chat aja. Oh ya, boleh Pak. Nah. Ya, kalau ada yang mau perlu tanya juga bisa tanya ke saya. It's keren banget. Iya, biar ditampung Bu Lina saja. Ya. Iya, ditampung Bu Lina saja. Lina emang keren. Jadi ini nomor WA saya, Bapak Ibu bisa nanti kalau perlu bisa WA ke saya kalau mau bertanya tentang pajak dengan Pak Tio atau bertanya lebih luas lagi tentang apa sih MGC, tentang yayasannya seperti apa. Boleh tanya ke saya supaya saya bisa bicarakan dengan teman-teman gitu. Katanya saya dijadiin jubir padahal nggak bisa ngomong. Iya, begitu saja. Nomor rekening Bu Rina. Ya. Supaya MGC makin tumbuh tinggi. Mudah-mudahan ada yang nanya nomor rekening MGC-nya. Maju tuh Bu Lina. Kita belum punya nomor rekening, masih pakai nomor rekening saya tuh. Suami saya Iya, maksudnya nggak apa-apa sementara kan. Iya. Pakai nomor rekening saya jadi sementara ini katanya. Oh ya, ada dari Pak David ini. Pak David mau menambahkan katanya. Boleh Pak David? 10 menit ya Pak. Karena... Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Tio udah ini saya ini aja menambahkan aja. Yayasan ini emang harus di-endorse kalau ingin mengurangi bagi donaturnya ini. Tadi udah dijelaskan juga ya, saya menggarisbawahi aja. Bagi donatur atau yang memberikan donasi itu ditujukan kepada siapa ya? Yayasan yang sudah di-endorse sebagai suara saya cukup jelas ya. Sorry saya masih out kamera. Jelas. Yang sudah di-endorse sesuai peraturan pemerintah dan PER sebagai lembaga sosial keagamaan. Jadi kalau misalnya Yayasan NDC secara legal formal itu sudah punya SK Menkumham, sudah punya akte pendirian yayasan, itu dilanjutkan ya, dilanjutkan. Itu ada juknisnya lengkap ya. Dilanjutkan kita mengajukan permohonan kepada Kanwil, Dirjen Agama masing-masing ya, kalau kita Kristen gitu loh. Nah, dilengkapi juga dengan TDY, tanda daftar yayasan. Lalu ada rekomendasi dari lembaga misi atau lembaga kerohanian atau yayasan kekristenan yang lain, minimal ada 2 rekomendasi. Kita ajukan ke Kanwil ya, Kanwil Dirjen Agama, Kanwil Kementerian Agama itu sesuai dengan kantor sekretariat yayasan yang terdaftar ya. Jadi kalau terdaftarnya di Jakarta Timur ya kita cari Kanwil di Jakarta Timur gitu. Kementerian Agama ya di situ ada bagian untuk Dirjen Bimas kita nih agama Kristen gitu. Nah setelah itu Kanwil akan meneruskan kepada kantor pusat Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama akan mengeluarkan SK operasional dan rekomendasi, surat rekomendasi, dan itu akan ditujukan kepada Kementerian Keuangan. Ya, nah biasanya kalau sudah ada rekomendasi, sudah keluar SK tadi dari Kementerian Agama, itu Kementerian Keuangan jarang menolak. Ya, kalau sudah semua terverifikasi, terotentifikasi, lalu dia Kementerian Keuangan akan memerintahkan ya itu kepada DJP untuk mengeluarkan per DJP. Ya, jadi per DJP itu perihal
sumbangan wajib keagamaan kepada lembaga sosial keagamaan itu bisa berubah tiap tahun sesuai dengan penambahan yayasan yang sudah di-endorse tadi sebagai lembaga sosial keagamaan. Gitu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Gitu. Nah, saya mendorong kalau emang sudah ada akte pendirian, lalu ada SK Menkumham, kan daftar sudah di Dijen AHU. Ya, nanti mereka juga akan mengeluarkan SKT, surat keterangan terdaftar. Ya, kita akan mendapat surat keterangan terdaftar itu dikeluarin oleh Kementerian Keuangan, kewajiban perpajakan apa saja yang harus dipenuhi. Di situ ada withholding tax-nya, ada PPh badannya gitu. Jadi ini sebenarnya sih cukup simpel ya kalau mengerti. Juknisnya saya punya lengkap, Bu, gitu, Bu. Ya, jadi supaya nggak ngambang juga, jadi ya ikutin aja tahapan-tahapan itu, Bu. Nah, nanti akan setelah keluar Per DJP, itu akan diberitakan sebagai berita negara bahwa misalnya yayasan MGC sudah menjadi lembaga sosial keagamaan, Bu, gitu. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Ya, tentu harus bikin program kerja yang jelas, visi dan misi, lalu harus diaudit oleh KAP independen ya, kantor akuntan independen. Tapi nggak usah khawatir, kantor akuntan itu kita yang nunjuk, bukan pihak lain yang nunjuk gitu. Saya rasa itu ya saya ingin menambahkan ya. Tapi kalau mau lengkap nanti saya berikan juknisnya lengkap. Itu termasuk nanti harus dilengkapi dengan TDY, Bu. Tanda daftar yayasan. Kalau perusahaan kan PT tanda TDP, tanda daftar perusahaan. Ini harus dengan TDY dan ada minimal 2 rekomendasi dari yayasan kekristenan yang lain atau lembaga misi atau gereja. Nah, saya garis bawahi emang yang sudah di-endorse tadi ya berdasarkan peraturan pemerintah dan Per itu emang nggak ada ya. Maksudnya sinode yang sudah punya yayasan, sinode gereja emang itu belum ada, Bu. Ya, jadi artinya selama ini kalau kita memberikan sumbangan keagamaan kepada gereja, ya gereja emang bukan objek pajak kan selama emang tidak ada hubungan istimewa ya, hubungan kerja atau hubungan kepemilikan atau penguasaan. Ya, tapi dari segi pemberinya atau donaturnya itu tidak bisa mengurangi pajak. Ya, mungkin itu ya yang saya sedikit bisa jelaskan ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, jadi lebih jelas ya. Maksudnya selama ini kan benar baru dibukakan orang cuma ngasih-ngasih, tapi padahal ketika ngasih itu dia bisa mendapatkan pengurangan pajak baru kita tahu gitu loh. Makanya yayasan itu biasanya cuma berhenti sampai di HAM saja gitu, di Kementerian HAM saja, hukum, tidak sampai ke Menteri Keuangan. Mestinya kan sampai ke keuangan ya, supaya ada timbal balik bahwa menguntungkan bagi yayasan dan menguntungkan bagi pemberi. Kalau sampai Menteri Keuangan, tapi kalau sampai di HAM saja, berarti hanya menguntungkan bagi yayasan, tapi tidak menguntungkan bagi si pemberi, begitu ya. Oh, ini ada tadi ada Pak Joni bilang, Pak Joni waktunya sudah habis, Pak. Oh, Pak, ada usulan katanya. Karena kita sudah akan selesaikan. Nanti Pak Joni bisa usul ke saya. Pak Simon, Pak Tio, ini masuk bidang sosial atau keagamaan? Ini Iya, nanti keagamaan kita bahas, ini keagamaan. kita bahas keagamaan. Gitu. Ya, begitu ya Bapak Ibu, minta maaf kita tidak bisa memberikan kepuasan kepada kita semua, tetapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan pribadi bisa langsung ke Pak Tio, tadi sudah ada nomornya. Pak Tio orangnya sangat terbuka dan mau memberikan ilmunya, berbagi dengan kita, juga Pak David Lesmana gitu, karena Pak Davidnya yang sudah hadir. Mohon maaf kita tidak bisa menyenangkan semua orang dengan pertanyaan-pertanyaan ada, tapi kita akan berusaha nanti kita akan jadwalkan lagi supaya Pak Tio bisa menjelaskan lebih banyak lagi. Mungkin kalau nanti MGC sudah oke, sudah punya yayasan, sudah jadi, kita mengadakan lagi seperti ini, seminar seperti ini, karena udah ada contohnya gitu. Kan lebih enak ya Pak. Udah ada contohnya nih, kita geraknya ke depannya akan seperti apa gitu. Jadi kita bisa supaya apa yang
Begitu Bapak Ibu, waktu Pak Tio. Kecepatan Bapak Ibu, dress code-nya atasnya putih, nuansa putih, karena berkaitan dengan pasca. Kalau Pak Tio bisa ikut Pak, nyambi-nyambi kalau kuliahnya online kan bisa dibawa laptopnya gitu, nyambi-nyambi. Pak David juga boleh, Pak David. Oh ya Pak David juga boleh, pokoknya hari ini hadir walaupun belum terdaftar nggak apa-apa. Dan juga Kami tetap kan Bu terbuka. Lina tetap. Pak Jo mau hadir juga boleh kan? Pak Jo mau hadir boleh Pak. Beli tiket dulu jangan lupa. Juga diingatkan Bu Lina buat Ya. teman-teman yang baru bahwa link kita tetap sama dari Senin sampai Sabtu. Ya, betul. Link kita tetap sama, Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini dan mau ikut persekutuan doa pagi bersama dengan MGC, linknya tetap sama seperti yang hari ini Bapak Ibu dapat, kita tidak pernah ganti. Kita mulai resminya jam 5 sampai 6.30 maksimal. Tapi sebenarnya kita sudah buka mulai jam 4.20. Karena 4:30 kita sudah mulai press and worship dulu, baru nanti setelah itu masuk. Gitu, karena ada masukan dari teman-teman kayaknya kalau belum dapat press and worship kayaknya masuk persekutuan langsung kurang katanya untuk menyembahnya. Begitu ya Bapak Ibu, ya kita akan Ada foto tutup. bersama, Bu? Ya, kita mau Foto foto bersama? bersama. Siapa yang biasa foto? Pak Tio, saya nggak Boleh, biasa boleh. foto. Oh ya, boleh nanti Boleh. Pak Tio share ke saya ya. Ya, Bapak ya. Ibu boleh dibuka kameranya supaya bisa difoto wajah-wajah yang ganteng dan cantiknya. 1, 2, masih ada ya, ya. 1, 2, 3. Bentar Ibu, satu lagi ya. Ada 2 halaman. Pak Ya, Nelson, ada 2 buka lagi halaman. Pak Nelson. Siapa tahu Bapak ada di halaman 2. Baik. 1, 2, 3. Wah, mantap. Ya, mantap nih Pak Tio. Terima kasih Pak Tio. Iya. Ada. Ya, Pak Tio, terima kasih ya Pak Tio. luar Terima biasa. kasih. Ya, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena setiap hari Tuhan memberikan orang-orang yang boleh Tuhan serahkan boleh dipakai, memberkati kami, menolong kami, baik di dalam kebenaran firman Tuhan maupun di dalam kehidupan nyata. Seperti pada pagi hari ini, Tuhan memberikan Pak Tio bagi kami, membuka ya wawasan kami mengenai perpajakan, membuka wawasan kami tentang yayasan, sehingga kami boleh berkembang untuk menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Tio, kiranya Tuhan senantiasa berkati Pak Tio, yang kalau pada saat ini juga sedang studi, Tuhan juga berkati studinya, juga di dalam pekerjaannya, juga di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Tuhan senantiasa berkati supaya Pak Tio di tengah kesibukannya tetap dapat membagi waktu dengan baik, sehingga segala sesuatu yang dilakukannya adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang akan dalam perjalanan menuju ke Kopdar di Cafe Ceri-Ceri Bar, Tuhan juga berkati supaya kami boleh menikmati kebersamaan bersama dengan saudara seiman kami yang biasa kami temukan di dalam Zoom. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang juga tidak bisa hadir karena situasi waktu dan juga kesibukan, juga tempat yang berbeda, kiranya Tuhan juga tetap memberikan sukacita bagi kami semua boleh merasakan persaudaraan yang ada di dalam MGC ini. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Tio yang luar biasa. Terima kasih Bapak Pak Tio, Ibu. Pak Asmana. Terima Ya, kasih terima Bapak Ibu, kasih terima Pak kasih. Tio. Ya, Luar hari biasa Senin. pencerahannya. Terima kasih Pak Tio. Ya. Terima kasih Bu Lina. Ya, Tuhan Yesus terima berkati. kasih semuanya. Terima kasih Sampai semua ketemu. diskusinya. Sampai ketemu. Sampai Tuhan ketemu Yesus hari berkati. Senin Mohon di pamit. MGC One Shalom. Warrior. Yo. Shalom. Makasih Pak Tio. Terima kasih Pak Tio. Memberkati.
Makasih Pak Tio, makasih semuanya, Tuhan berkati. Ya, Amin. terima kasih Bapak Ibu buat kehadiran, terima kasih. Makasih. Ya, akhir kata kita sampai ketemu di Kopda dan juga untuk para partisipan bisa kita kembali bertemu di hari Senin dengan link yang sama dari jam 5 sampai Baik, akhir. Hari Senin sampai jam 4. Berkati semua, shalom. Shalom. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Shalom aleihim. Aleihim shalom. Izin Bapak Ibu. Izin.